Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar kali ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Eki Putra Ragu, NIM 19137 dari Teknik Informatika UTN tahun 2019. Di sini saya sebagai moderator memandu acara webinar pada kali ini. Dan kali ini saya akan ditemani oleh satu pemateri bernama M. Salisyanto Pamiyaka, NIM 19027 dari Teknik Informatika UTM Angkatan 2019. Kepada untuk sesi pertama, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu pengertian TV Builder dan WordPress itu apa sih? Ya, baik. Kepada materi saya. Ya, baik Mas Eski. Jadi di sini saya akan mengisi materi, yaitu tema materinya adalah membuat website tanpa ribet menggunakan WordPress dan Divi. Jadi pertama kali kita harus tahu apa itu website dulu. Nah, website itu sendiri adalah sebuah situs yang dibuka oleh aplikasi web browser. Begitu pula jika web browser nggak ada situsnya, ya nggak dianggap, ya nggak bisa lah, nggak fair, saling membutuhkan satu sama lain. Jadi sebuah website adalah sebuah situs yang dibuka menggunakan aplikasi web browser, seperti itu. Lalu kita next aja ke materi selanjutnya, yaitu membahas tentang hosting dan domain. Jadi sebuah website itu membutuhkan hosting dan domain. Hosting itu apa? Hosting itu seperti tempatnya, storage-nya. Kita menyimpan data-data dan lain-lainnya itu menggunakan hosting. Gampangnya seperti itu. Terus domain sendiri adalah alamatnya. Kayak gini, hosting itu ibarat rumahnya lah. Nah, rumah ini kalau nggak ada alamatnya, nggak ada jalannya, ya nggak ada yang mengunjungi. Gampangnya kayak gitu. Next, selanjutnya yaitu kita masuk ke CMS. Jadi CMS sendiri adalah Content Management System, sebuah sistem untuk mengatur konten. Jadi CMS ada apa aja? Ada Joomla, Radian CMS, WordPress, dan Drupal. Kita akan mendalami yang WordPress sendiri. Ya, kita ke WordPress. Jadi WordPress sendiri itu ada dua, wordpress.com dan wordpress.org. Kalau wordpress.com ini lebih gampangnya seperti blogger, dia nggak dianggap CMS. Kenapa? Karena dia tidak ada hostingnya. Jadi dia itu langsung gitu, gampangannya kayak gitu. Sedangkan yang wordpress.org, oke, oke lanjut. WordPress.org ini dipanggil CMS karena dia itu kayak apa ya? Kayak bongkar pasang mainan. Jadi dia itu bisa ditambah-tambah, diapain, dimodifikasi semaunya. Itu bedanya di situ. Dan juga yang wordpress.com ini free. Jadi semuanya itu gratis yang di sini itu. Nggak semuanya sih. Ya gratis lah, gampangnya seperti itu. Buat latihan. Terus yang ini wordpress.org ini yang pakai hosting dan pakai domain. Oke. Ada orang di belakang, sorry. Nah, ini membutuhkan hosting dan domain, dan di dalamnya pun itu bisa dimodify semaunya penggunanya. Tapi juga gitu, hosting sama domain itu nggak gratis, berbayar. Kalau kalian pengen beli hosting, ya gampang sih. Kalian bisa kunjungi situs-situs di Google, kan banyak banget. Terus lalu kita next ke Divi-nya sendiri. Jadi aku di sini tujuan utamanya adalah mengenalkan Divi. Apa itu Divi? Divi sendiri itu tujuannya untuk mengatur landing page atau halaman utamanya, lebih gampangnya indeksnya lah.
itu kita mau ubah seperti apa, itu lebih gampang pakai Divi. Sebenarnya ada musuhnya juga sih Divi, kayak Elementor dan lain-lain. Nah, ini Divi, kalian bisa kunjungi situs ini. Kalian ketik aja di Google Divi gitu, udah ada. Nah, tak scroll ke belakang. Nah, kalian tinggal ketik Divi gitu aja. Otomatis udah ada yang ini, Divi Themes Ultimate. Nah, Divi di sini fiturnya banyak banget. Mulai drag and drop gambar, juga ada visual editing, ada custom CSS. Jika ada apa ya, bentuk-bentuk yang kurang menarik, kalian bisa memaksanya pakai CSS. Gampangnya seperti itu. Itu nanti aja dipraktekin, ada kok. Dan sedangkan Divi juga itu berbayar, nggak ada yang gratis sebenarnya. Semuanya yang enak itu berbayar. Kalau kalian pengen coba yang gratis, itu ada cuma 30 hari. Seginilah. Tapi untuk customisasi sangat wow banget kalau menurutku. Ayo kita lanjut ke webnya yang udah memakai Divi. Jadi ini sudah tak install Divi. Dan cara installnya gimana? Pertama kalian ya tadi download dulu. Join download yang ini. Memang sih berbayar, tapi untuk apa fitur-fiturnya worth it lah, setara dan sangat banyak banget. Nah, kita langsung ke cara penginstalannya. Satu, kalian cari gambar kuas, lebih gampangnya seperti itu. Kita main simbol aja yang dibilangin. Nah, di sini ada add new. Loading sebentar. Lalu upload tema. Yang tadi sudah di-download itu ada filenya, entah disimpan sesuka kalian, mau disimpan di desktop, di download atau di yang lainnya, lebih gampangnya seperti itu. Lalu tekan choose file. Nah, choose file ini kalian tadi simpan di mana Divi-nya, tinggal install. Cari yang Divi. Nah, di sini ada tema, Divi tema. Ini tinggal tekan open, otomatis terinstall. Nah, setelah terinstall nanti ada kayak gini temanya. Ada gambar-gambar di sini. Ini tema-tema yang udah ada di WordPress-nya, langsung free. Tapi ini Divi yang udah diinstal, ada logonya di besar seperti ini. Tinggal kalian tekan customize dulu. Kalau customize ini biasanya untuk nata atasnya, headernya dan lain-lain. Lalu kita ke Divi-nya aja. Langsung. Lah, mungkin ini agak mengagetkan ya. Caranya gimana? Gampang banget sih sebenarnya. Nah, pertama kita bikin landing page dulu aja. Nanti jadinya bisa seperti ini. Oh, yang ini aja. Bentar. Ah, bisa di custom sesukanya lah. Loh. Nah, untuk masangnya sendiri temanya bagaimana? Gampang. Tak tunjukin langsung aja. Ini ada gambar page. Untuk membuat halaman, kalian tekan. Lalu kalian klik aja add new. Nah, setelah add new, loading bentar, kalian isi titelnya. Uji coba atau apa gitu, terserah kalian. Ini untuk judulnya. Lah, kalian klik use Divi builder. Loading bentar. Nah, sebentar, emang gini loadingnya Divi. Dan ini ada 3 pilihan. Yang pertama start building yang ini, yang build ini tuh buatnya manual. Jadi kalian dikasih halaman kosong, nanti ditanyai mau gridnya gimana, bentuknya gimana, secara manual yang ini. Terus yang ini untuk cloning data yang sudah ada. Jadi tema-tema yang sudah ada ini itu tinggal kalian copy aja.
bisa di cloning pakai ini tadi. Nanti ada data-data di dalamnya, tinggal di clone gitu aja. Yang ini tema yang udah disiapin Divi, jadi kita tinggal modified aja, enaknya digimanain, bagaimana. Kalian tekan yang ini, yang choose a premade layout, kita tekan aja browser layout. Loading bentar. Aduh, kok lama yo internetnya. Tapi di sini juga sudah ada kok buat pelatihan. Jadi kalian tinggal tekan Divi, di sini juga ada. Kalian try for free, itu otomatis kalian juga diajari cara pelatihan. Dan itu sudah apa ya? Mirip banget caranya sama yang ini. Yang di sini tadi. Ini berhubung internetnya lemot, bentar. Oke. Nah, loading. Sebenarnya kalau Divi itu kalian harus butuh internet yang kenceng banget. Karena di dalamnya juga ada proses-proses downloadnya. Dan di sini di webnya juga sudah disiapkan driver free tadi untuk pelatihan Divi Builder. Kalian mau pakai gimana, mau coba testing caranya gimana, di sini sebenarnya udah bisa. Nah, ini semuanya udah bisa. Nanti tampilannya ada layoutnya seperti ini semua. Jadi semua tulisan-tulisannya ini bisa diganti. Contoh mengganti namaku. Kalau salah ketik, tekan Ctrl Z. Kembali lagi, sama kok fungsinya. Kalau pakai macOS, kalian tekan Command Z. Nah, yang ini tadi. Waduh, kok nggak kebuka ya? Sorry, ada kendala jaringan dikit. Ya, biasalah. Malam ini jam sibuk, makanya banyak banget kendala. Gak jalan-jalan. Oke, daripada nggak jalan, kita langsung ke yang ini aja. Fiturnya banyak banget sih sebenarnya kalau menurutku. Tulisannya, dari warnanya, bahkan tema background belakangnya itu semuanya bisa dirubah-rubah semua. Dan aku juga udah ada contoh web-web yang tak buat itu menggunakan Divi Builder. Contohnya yang ini. Ya, lemot teh. Nah, ini menggunakan Divi Builder. Jadi kalian mau ngatur belakangnya gimana, itunya gimana, itu bisa sebenarnya. Berhubung internetnya lemot aja. Tapi nggak apa-apa sih. Daripada nggak bisa share screen. Nah, ini sebenarnya belakangnya ini pun itu bisa dirubah. Ininya juga, pos-posnya itu bisa dirubah juga. Bahkan bawah-bawahnya ini pun itu bisa dirubah semuanya. Tinggal ke apa ya, sekreatif kalian mungkin. Divi juga udah menyiapkan banyak banget template-nya, tapi berhubung internetnya gini tadi, ya ini nggak bisa nyontoin. Waduh, malah connection-nya kayak gini. Aduh, parah banget. Nah, sebenarnya ini kalian tinggal choose a premade layout, itu udah ada banyak banget pilihannya berhubung internetnya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Terus di DV-nya sendiri di webnya itu juga udah disiapin sih. Bentuk tampilannya di sini sudah dipromoin. Kalian mau tampilan yang kayak gini atau kayak ini, slider dan lain-lain. Nah, ini kan banyak banget sebenarnya.
tadi sebenarnya pengen praktek langsung, berhubung ini nggak jalan. Ya udah, kita langsung ke ini aja, ke contoh-contoh webnya. Yang penting kalian udah tahu. Hmm, Sebenarnya kalau bikin web itu nggak seribet yang dipikirkan sih. Ada jalan pintasnya, nggak harus dengan cara coding. Dan di WordPress sendiri, kalau pengen nambah plugin-plugin itu gampang banget. Kayak bikin penjualan, situs penjualan dan lain-lain. Itu kalian sebenarnya tinggal tambahin plugin-pluginnya. Sorry ini internetnya lemot. Nah, kalau pengen install plugin gampang kok. Di sini juga ada plugin. Nah, ini. Plugin itu tujuannya untuk apa? Tujuannya sendiri untuk nambah kayak chattingan, kayak form dan lain-lain biar include ke halaman admin ini. Ini namanya halaman adminnya WordPress. Tapi ini yang pakai yang CMS. Jadi ini membutuhkan hosting sama domain. Nah, ini contohnya kayak gini lah. Web yang udah terpasang. Sebenarnya banyak banget pilihannya. Berhubung tadi agak lemot, aku nggak bisa milihin. Beneran. Nah, tak coba lagi ya ADD new. Tes kedua, use DV Builder. Nah, sebenarnya banyak banget coba pilihan nih. Aku sampai nggak bisa jelasin saking banyaknya template-nya. Sekitaran ada 200-an lebih. Nah, kok nggak mau terbuka gitu aja. Kendalanya di situ doang sih. Nah, lah kalau ini kan udah terpasang. Kalau udah terpasang ya bisa juga untuk dirubah-rubah. Kalian tinggal enable Visual Builder aja. Nanti otomatis ke halaman seperti yang kita praktekin tadi yang di div-nya. Nah, halaman seperti ini. Kalau kalian udah punya dasaran editing, itu kalau buatnya itu gampang banget. Jadi ini ada kolom hitam 3, kok ada gini 3 dengan warna berbeda, itu nunjukin layernya. Jadi yang biru ini layer paling belakang, ini layer keduanya, dan ini layer ketiganya. Lah kalian mau edit layer keberapanya, layer itu lebih gampangnya tumpukannya. Jadi kalau kertas ya, contohnya gini, ini kertas, di sini dikasih stiker. Nah, stikernya itu ketumpukan kedua, gampangnya kayak gitu. Tapi ini HP kok. Nah, ini pengen ganti tulisannya. Ngawur banget tulisannya sebenarnya. Olahraga. Nah, ini semuanya bebas banget. Bahkan kalian pengen ganti gambarnya pun bisa. Ini ganti gambar, kalian tinggal tekan ini aja, gambar apa gitu, Ruji atau settingnya. Apa Grigi ya, kayak Grigi motor gitu gampangnya. Nah, ini kan ada gambar image. Nah, ini tinggal kalian klik aja. Tes. Nah, di sini ini data gambar yang udah kalian upload, tinggal kalian pilih yang mana atau mau drag and drop. Kan tadi ada di div-nya sendiri juga dijelasin ada fitur drag and drop. Jadi kalian nguploadnya itu dikasih pilihan mau drag and drop tinggal geser-geser atau tinggal tekan klik masukkan data gambar gitu aja. Contoh upload gambar file mau maksudnya gini loh. Maksudnya data gambar itu tinggal select file di sini upload select file gitu loh maksudnya. Nah, ini juga bisa. Nah, kayak gini juga bisa. Tinggal kalian tekan open. Otomatis masuk. Nah, kayak gini. Sebenarnya mudah banget. Bahkan belakangnya pun bisa diganti backgroundnya. Kalau udah selesai, kalian tekan centang. Nah, udah. Mau ganti mana lagi? Bisa. Mau ditambah konten pun bisa. Berhubung aku belum bikin pos-posan. Kalau yang ini kan kontennya udah dari pos-posan semua.
Jadi di WordPress itu ada namanya yang tadi itu yang page untuk nambah halaman, juga ada tempatnya nambah pos-posan. Di sini tempatnya post. Lah, yang post ini buat kalian nambah konten yang ada di sekitar sini. Kayak konten di Instagramnya lah. Tapi ini lebih fleksibel gitu ay. Kalau yang DV-nya tadi kan gambar yang ada di landing page-nya, yang ininya gambar di indeksnya ini. Nah, yang post itu yang isinya di sini. Sebenarnya settingnya suka-suka banget. Ya apa ya? Suka-suka kalian maksudnya. Mau diatur bagaimanapun itu bisa sebenarnya. Tapi aku mau meraktekinya kok lemot. Jadi ya gini. Nah, di dalam fitur postnya ada apa aja? Ada banyak banget. Sama, hampir sama kayak tadi. Title untuk judul. Terus di sini ada fitur-fitur lainnya. Fitur image untuk menambahkan gambar. Tapi fitur image ini gambarnya bukan gambar yang ada di tengah sini, bukan, tapi gambar yang ada di sini loh. Lebih gampangnya gambar yang di sini. Nah, kalau kalian lihat di channel YouTubeku itu ada 3 cara kayaknya. Itu kalian juga dijelasin cara ngupload postnya itu gimana, itunya gimana. Nah, tak coba lagi ya use DV Builder, tapi di ini juga di post juga bisa dikasih template. Jadi di post sendiri kan ada halamannya lagi di post. Contohnya yang ini kan, testing software. Nah, ini masuk itu ada halaman lagi. Dan halamannya pun itu bisa diedit. Mau ditambah gimana-gimana pun bisa pakai DV Builder itu sebenarnya. Nah, ini lemot. Gergeten aku. Sorry keceplosan. Tuh. Aduh, gak bisa pamer template deh. Sebenarnya banyak banget. Ada sekitar 200 lebih. Lah, mau? Ayo. Kok nggak mau masuk gitu loh. Kenapa? Nah, ayo. Iya, gak mau masuk. Nanti aja kapan-kapan tak buatin video lagi buat editing di Builder. Tapi intinya yang poin intinya kan udah tahu kalau desain web itu nggak sesulit yang dibayangkan. Kita mau bikin apa itu lebih mudah kalau kita ngetutin perkembangan zamannya aja. Nah, ini semuanya bisa diedit, bisa diubah-ubah seperti ngedit gambar. Nah, kalau kalian udah kembali lagi ke ini ya, biar nggak pusing, aku tadi pindah-pindah masalahnya untuk jelasinnya. Nah, kalau ini kan masih di mode editing. Untuk menyimpannya itu gimana? Gampang sih, tinggal ini aja, exit builder. Nah, save dan exit. Otomatis udah tersimpan. Berapa menit waktunya itu? Oh. Ya, seperti itu. Monggo tak kembalikan lagi ke Mas Egi. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Yuk, ada pertanyaan kawan-kawan? Masalah di video builder mungkin kurang jelas, nanti bisa tak ulangin lagi. Izin bertanya, Mas. Ya, monggo. Mungkin saya kurang jelas, mungkin saya gara-gara mungkin saya mungkin saya telat masuk ya. Ya. Jadi kurang jelas. Untuk kan itu kan kayak template ya, Mas ya. Ya. Nah, untuk ngeditnya itu apakah harus ngoding juga? Apakah sudah ada file CSS, JavaScript atau HTML untuk kita ngubah warna maupun ngubah bentuk di dalam template tersebut? Ya.
Itu Terima tadi. kasih Mas. Oke. Tak jawab ya. Sebenarnya kalau pengen ngubah warna atau bentuknya, ya bisa ditambah CSS bisa. Terus di sini juga fiturnya udah bisa. Sebenarnya CSS untuk membantu apa ya, kekurangannya. Gitu aja. Tapi kalau di sini di Divi sebenarnya itu udah full banget. Jadi kalau pengen ngubah warna kan tadi nggak tak jelasin emang ngubah warnanya gimana. Ini contoh mengubah warna template-nya aja. Langsung tak praktekin aja. Nah, kita ke mode editing lagi. Nah, ini kan layar belakang kan. Kalian tinggal tekan ini aja. Kan ada background. Nah, di sini ada warna. Warnanya pun kalian bisa menyesuaikan. Ini untuk satu warna. Yang gambar ini cat doang ini untuk satu warna. Yang ini untuk gradient. Jadi kalian bisa mau warna dua warna atau gimana bisa pakai ini. Dan ada fitur di bawahnya masih banyak banget sih sebenarnya yang nggak tak jelasin. Nah, ini contohnya mau ganti warna merah. Bisa. Easy banget sebenarnya untuk memudahkan. Kecuali ada yang kekurangan kalian bisa custom CSS. Kalian bisa nambah-nambahin, mungkin ada tag-tag yang mau dipanggil dari Google apa ya, Google Tag atau yang lainnya, atau Davon yang lainnya. Pengen manggil tag bisa kok ditambah di sini aja. Ada tempatnya untuk ngatur CSS-nya sendiri. Ya, gimana Mas? Ini untuk ngatur. Mantap Mas. Terima kasih. Sebenarnya udah mudah banget, cuma kelemahannya satu. Divi emang berbayar, gitu aja. Dan apa ya? Gini. Kalau ada pesanan web itu biasanya kan kalian punya lisensi kan, IP gitu. Kalian pasang sebentar buat ini aja, desain template-nya aja. Habis itu udah lepas gitu aja. Kalau template-nya udah jadi. Kayak gitu caranya, sistemnya. Belajarnya kok tahu dari mana? Ada kok. Aku punya channel banyak sebenarnya. Mau jelasin ya. Agak malu sih channelnya. Ya itu aja, kelemahannya satu sih, berbayar itu aja. Dan kalau pengen mencoba, ini ada 30 hari. Kalian bisa mencobanya sendiri, mau utrek-utrek, mau gimana. Diam. Modeling. Sorry, ada sponsor lewat. Ya ini tadi aja cumaan. Masalahnya satu sih, di pembayaran. Ini ada. Bentar, mau nutup pintu. Lah, ini untuk 1 tahun itu $89. Dan untuk yang lifetime semaumu, nggak habis-habis. $249. Banyak banget sebenarnya. Tapi ya gitu, worth it lah. Kalian bayar juga, kalian bisa custom template. Kalau kalian bisa mencari apa ya, klien-klien atau mau berjualan web, ini emang jadi solusi, jadi lebih gampang gitu aja. Bahkan kemarin ceritanya ada sih temanku namanya Fikri. Dia sendiri itu dapat pesanan e-commerce. Kayak web penjualan itu kayak kosmetik gitu aja, bukan yang kayak Tokopedia ya. Itu dia sendiri dapat sekitar 20 jutaan. Dia customnya pakai Divi Builder padalan. Ya tinggal pinter-pinternya kita aja, kita buat kayak gimana. HP-mu Pak Nono. Sorry yo. Iklan. Sorry, iklan. Ya, sorry, kita lanjutin lagi. Ada sponsor tadi.
Nyampe mana tadi aku, cuy? Ya tinggal pinter-pinternya aja kita modify dan lain-lain. Contoh lagi web yang menggunakan Divi Builder ada kok. Tak tunjukin lagi. Ada dot. Nah, ini juga menggunakan Divi Builder. Ini termasuk e-commerce. Jadi di sini dia itu menjual hosting, domain, VPS dan lain-lain sih sebenarnya. Nah, itu kan bisa ditambah fitur-fitur yang lain. Ada chattingan. Kalian tinggal tambahin plugin-pluginnya aja atau API untuk manggil ini gitu aja bisa. Jadi tinggal pinter-pinterannya kita aja. Bebas sih sebenarnya. Oh iya, kalau kalian pengen beli domain dan hosting di sini juga nggak apa-apa sih. Nah, ini menggunakan Divi, full Divi. Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo silakan. Maaf ya, tadi ada sponsor emang. Kalau pengen contoh lagi ada sih. Ini menggunakan Divi Builder juga. Nah, ini juga menggunakan Divi Builder. Udah bagus banget. Kita nggak usah ngoding-ngoding, ya nggak usah pakai framework ini itu karena udah ada banyak fiturnya. Terus lebih enak sih. Yuk, ada pertanyaan, monggo. Waktunya masih banyak ini. Untuk yang ingin bertanya, silakan mengetikkan pertanyaannya di kolom chat atau dengan langsung on mic. Ya, ada pertanyaan. Gini loh kawan-kawan. Jadi ya sebenarnya kita juga perlu eksplorasi karena di perkuliahan juga apa ya kayak Divi Builder dan lain-lain itu nggak diperkenalkan sih. Jadi kita ayo eksplorasi biar dapat pengalaman baru, sesuatu baru, hal yang baru. Karena perkembangan zaman ini ya lumayan cepat kalau menurutku. Ya, ada pertanyaan? Monggo. Ya, Mas Dava, gimana? Ada pertanyaan? Mas Fahmi? Mas Lingga, ada lagi? Oh ya, untuk contoh gambar template-nya bisa sih tak cariin di Google. Nah. Ya, monggo Mas. Banyak banget sebenarnya. Halo, saya mau tanya. Ya, monggo. Halo. Halo. Ya, monggo Mas. Dava. Halo, kedenger kah? Kedenger. Udah. Jadi ini kan kayak apa ya? Semacam editor web gitu aja kan. Nah, ini kalau misalnya orang yang sekarang kan juga udah banyak apa itu template free sama ya kayak framework Bootstrap atau Tailwind itu kan juga bisa meskipun ngoding tapi tetap free dan fleksibel sekali gitu loh daripada Divi Builder lah. Divi Builder ini selain fitur GUI itu tadi apa ya? Selain fitur GUI untuk melebihi framework lainnya.
Oke. Jadi tujuannya DV Builder ya itu untuk tampilan. Jadi ya fokus utamanya di tampilan. Kalau pengen nambahin yang back itu di tampilan ininya, di WordPress-nya bagian admin. Jadi di bagian admin kan udah tadi tak jelasin buat bikin form, bikin apa. Itu bisa di sini sebenarnya. Kalian tinggal nambah plugin. Contoh pengen nambah plugin GPS. WP GPS. Itu bisa. Sorry, salah ketik. Lah, sebenarnya udah banyak banget. Ada GPS dan lain-lain. Sorry, tekan lagi. Sik. Banyak plugin-plugin. Di Google pun banyak banget. Dan jika nggak nemuin di Google pun ada ini solusinya. Di sini juga udah disiapin sih plugin-pluginnya. Pengen nambah buat jualan buat apa? Udah ada sebenarnya di ADD New. Banyak banget plugin. Kalian tinggal searching aja di sini. Udah ada. Kalau yang males ke Google kan. Dan di sini udah dikasih banyak banget fitur GPS. Contohnya aku masang fitur GPS itu ada di WebBM. Nah, oh ya, kalau kalian webnya pengen bisa masuk Google, kalian daftar Google Search Console. Apa cuy? Makan. Ya, sorry. Nah, di sini salah satu eventnya itu ada yang pakai GPS. Oke. Oh, bukan yang ini ya. Yang penggal. Bentar. Penggal, di mana kamu penggal? Nah, ini untuk nambahkan lokasi. Nah, banyak banget fiturnya, tinggal kita aja eksplorasi belajar di dalam-dalamnya. Banyak di belakang banyak ini. Banyak sponsor lewat. Nah, ini kemarin tempatnya ada di Telang, ada di mana. Dan ini otomatis lari ke tempatnya kayak Google apa ya? Kayak GPS di Google gitu aja, Google Map. Tinggal klik gitu aja. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain? Kalau pengen nambah yang back, itu yang di halaman admin. Kalian bisa nambah plugin. Aku kemarin juga pernah sih nambah plugin buat form pendaftaran. Dan itu di dalamnya langsung ke apa ya? Ke ekstrak menjadi PDF. Jadi kalau ada yang masuk langsung jadi PDF, tinggal download bisa sih. Ini juga plugin semua sebenarnya ini. Ini yang ini untuk mantau pemirsa dan lain-lain fungsinya. Tapi aku nggak menjelasin banyak-banyak yang di plugin. Tinggal eksplorasi aja kalian ya. Sebenarnya ada di YouTube. Kalau pengen belajar di Builder itu udah ada. Tapi rata-ratanya yang benar-benar worth it itu yang pakai bahasa Inggris, belum ada yang bahasa Indonesia. Nah, yang paling tak rekomendasikan yang ini emang. Butuh link apa enggak nanti tak kirim, bisa kok di grup. Nah, di sini banyak banget sih cara customisasinya. Mulai ngatur halaman, tip desain web dan lain-lain, cara responsifin bentuknya HP di mana, tablet di mana, di sini semuanya udah dijelasin sama orang ini yang bikin channel. Tinggal kitanya sendiri mau eksplorasi apa enggak, itu aja. Kalau aku suka yang eksplorasi yang easy
suka yang desain-desain emang. Suka yang mudah tapi langsung hasilnya dapat banyak gitu, gampangnya kayak gitu. Yuk, monggo Mas, pertanyaan lagi yang lain. Malah aku ngelantur biasanya bicaranya kalau nggak di stop. Izin bertanya Mas, Monggo, Mas Willy. mungkin saya ingin bertanya cara mendapatkan uang dari DV ini atau mungkin aplikasi sejenis Mas. Sepertinya Mas Jaka ini tipe orang yang kaya raya dengan ini, Amin. Mas. Bisa terangkan Mas. Amin. Sebenarnya gampang sih kalau kalian pengen dapat orderan. Perbanyak teman sama channel aja. Gitu, Menurut Lepas singkat sekali Mas. menurutku gitu sih. Dan jangan lupa membuat portofolio juga ya, Ya, untuk portofolio. biar orang-orang itu percaya kalau kita bisa bikin. Ya, betul itu. Terus jangan terlalu mematok harga. Misal ada orang yang ingin membuat web, ya kita buatin aja cuma-cuma pertama untuk dijadikan portofolio. Jadi untuk awal-awal itu jangan terlalu nyari keuntungan lah, kalau menurut saya. Nah, bener banget kata Mas Egi. Yuk, ada pertanyaan lagi? Mas Fahmi, ada pertanyaan? Yang lain? Bima Cahya Ramadan, Nafaldi, monggo. Kalau ada pertanyaan, masih ada yang bulat atau gimana? Oh ya, nggak promosi sih sebenarnya ini. Aku juga udah bikin sih tutorialnya. Oke, salah. Nah, di sini aku sebenarnya udah bikin tutorial apa itu WordPress, bagaimana cara ngupload konten. Di sini ada, tapi kalau yang DV Builder-nya di sini masih belum tak jelasin. Karena ini juga masih buat sih, baru awal-awal. Makanya ngemis-ngemis ini masihan subscribernya. Oh ya, kalau yang belum order ini nggak pakai DV ya buatnya, ini pakai Blogrid. Blogrid ini sebenarnya berbayar, tapi aku kemarin pakai sistem paksa. Jadi dalamnya tak tambahin buat nyerorin datanya aja, terus ininya tak ganti apa ya? Ini tak ganti namaku gitu, Lebih gampangnya kayak gitu. Karena aku juga tipe ya gitu, pengkerusak dikit. Yang penting hasilnya, aku bilangnya gitu sih. Ya, ada pertanyaan lagi? Waduh, kata-kataku mulai ngelantur ini. Kalau nggak dikasih pertanyaan, tambah ngelantur terus. Ayo, masih ada waktu ini. Ayo, Mas Ek. Gimana Mas Ek? Ya, mungkin tadi yang ini yang di PPT masih belum jelas. Bisa ditanyakan. Hosting, domain, nggak apa-apa sih, tak tanyakan, tak jelasin lagi nggak apa-apa. Yang ini website. Ya, Kak Okta, monggo Kak Okta. Mungkin mau bertanya gimana, monggo Kak. Selamat datang Kak Okta. Oh, sorry, salah scroll. Mas, tanya Mas. Yuk. Apa? Kasih saya project Mas.
Aduh, Iya, cat wingi golek project ae. project. Yo, Mau bener sama project. kemarin tak tawari WordPress. Katanya nggak bisa. Sekarang tak jelasin masalah WordPress itu sistemnya gimana. Aku sebenarnya ini udah mulai bangun lagi, bangun tim. Orangnya udah ada 3, termasuk Fahmiadi, aku sendiri. Pengen ngerintis usaha untuk buat web. Bukan web aja sih, berjalan ke lain-lainnya juga. Kayak bikin video gini dan lain-lain sih. Nggak satu bidang doang. Pengen niru Solid Studio sebenarnya. Gitu. Lah itu loh Mas yang saya pengen tanya itu cara menjadi kaya Mas. Sebenarnya kalau pengen cara yang instan ya ngepet bisa, cari tuyul bisa. Tapi ya kalau pengen cari cara yang halal ya bagaimana? Satu ya belajar dulu. 2 banyakin temen. Jadi teman kalian itu harus banyak. Tutorial Dari ngepet nurut. oke. Jadi kalau teman kalian banyak itu otomatis ilmu kalian bertambah-tambah karena apa ya? Kalau jujur aku sendiri dapat ilmu gini-gini itu dari temen, rata-ratanya gitu sih. Perbanyak channel, network gitu. Kalau pelanggan sih nggak usah ditunggu-tunggu, nanti datang-datang sendiri. Yang penting kita bikin progres yang banyak, bikin yang bagus-bagus, biar mereka tertarik. Kalau udah rezeki sih datang-datang sendiri, kayak gitu. Tinggal doa sama berusaha. Jangan lupa sholatnya dijaga juga, karena ya kalau menurutku Tanya Mas. Tuhan, ya apa? Tadi katanya butuh banyak channel, banyak temen. Ya toh, Mas. Ya, Ah, cara cari teman gimana Mas? ya gampang sih. Ngopi-ngopi di tempat yang baru. Kalau aku gitu. Tapi Oh, lab tempat saya Mas. tapi tempatnya itu yang emang banyak orang yang expert. Contohnya di Gresik ada kayak temanku ada yang dari Genome Asia, ada yang gimana kayak gitu sih. Perbanyak temen yang pro player biar kita juga ketularan pro player kayak gitu kan. Nanti kalau banyak teman kan kayak gimana ya, dapat bocoran-bocoran, weh main ini loh enak, contohnya ini harga Bitcoin naik, oh ya aku pengen coba sekarang Bitcoin, kayak gitu sih. Perbanyak channel. Aku banyak sih channel, ada yang trading itu enggak trading sih, yang seperti bot-bot kripto ada di Royalnik, terus ada juga yang di CVJ ID. Jadi nih aku belajar dari itu semua, dari lingkungan sekitarku. Kalau lingkungan sekitarku mendukung, otomatis apa ya, pengetahuanku juga mulai mendukung, kayak gitu, mulai bertambah, gampangnya kayak gitu sih. Ya gitu aku lebih suka eksplorasi sebenarnya daripada yang di kuliahan. Makanya yang di kuliahan agak jelek aku, tapi nggak apa-apa sih, worth it menurutku. Kita kuliah juga tujuan utamanya nyari kerja. Oh ya Mas, ngomong-ngomong soal trading kripto tadi Mas, gimana cara dapat uangnya Mas? Mohon maaf menyimpang Mas. Ya gampang sih, kalau pengen belajar itu langsung dari masternya ya. Kalian gabung aja di sini ya. Tapi Royalnik ini lebih ke trading tapi kripto. Kalian tinggal gabung grup Telegram atau apa. Pertama emang ya perkenalan gimana, tapi lama-lama juga kita jadi akrab, terus dipandu pun bisa sampai ketemuan kalau kita apa ya, deket banget sama mereka, kayak gitu. Ya bisa sih nimbrung terus tanya-tanya, oh trading itu gimana sistemnya, forex itu gimana sistemnya, kayak gitu. Tapi ini pertanyaannya udah melenceng banget dari tema. Ya, ada yang lagi yang mau bertanya gimana? Ya ini caranya yang tadi udah tak jelasin. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi tak kembalikan ke Mas Egi. Monggo Mas Ek. Nah, kalau saya sih nggak ada pertanyaan ya. Soalnya sebelumnya juga sudah banyak belajar dari
Mas Jaka mengenai TV Bulger ini. Jadi untuk kali ini saya akhiri saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bertahan sampai acara ini berakhir. Sebelum apabila ada kekurangan pada webinar kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Bagi yang bersedia untuk menyalakan kamera, silakan dinyalakan untuk dokumentasi sebentar. Oke, terima kasih kawan-kawan. Wah, kurang berapa menit ini? Aduh, nanti tak edit aja. Oke, sorry.